Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Bapak Ibu guru penggerak hebat seluruh Indonesia? Kali ini izinkan saya, Fitriani, Unit Kerja SD Negeri 163082 Kota Tebing Tinggi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8, akan memaparkan aksi nyata budaya positif di modul 1.4. Untuk aksi nyata kali ini, rancangan tindakan yang telah saya lakukan yaitu yang pertama adalah latar belakang, di mana latar belakangnya adalah murid yang tidak suka dengan peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan mendapat hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Kemudian tujuan aksi nyata ini. Tujuannya adalah menciptakan murid dengan disiplin diri yang kuat dan merdeka, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur aksi nyata ini yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas antara wali kelas dan juga murid. Kedua, siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Untuk tindakan aksi nyata ini, yang pertama saya menghadap kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah dan meminta izin kepada beliau untuk mendiseminasikan hal ini kepada seluruh rekan guru. Kedua, saya mengumpulkan rekan guru dan melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, lebih spesifiknya mengenai segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Kemudian, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru-guru kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan untuk aksi nyata ini tentu saja pertama dukungan dari kepala sekolah baik secara moral dan juga dukungan dengan aset-aset sekolah yang dapat saya manfaatkan dengan maksimal. Kemudian dukungan dari rekan guru untuk nantinya menerapkan budaya positif ini. Tentu saja juga dukungan dari para murid dan orang tua agar budaya positif ini tetap dapat dilanjutkan hingga ke lingkungan rumah dan masyarakat. Berikut pemaparan desiminasi penerapan pemahaman dan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Lahir baginda sampai ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini saya masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir di sini untuk saya menyampaikan aksi nyata saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk pendidikan guru penggerak. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 163082, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu guru, rekan sejawat di SD 163082. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, mau berhadir di sini untuk sama-sama menyaksikan pemaparan mengenai budaya positif, pengimbasan dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang sudah hampir 3 bulan saya jalani. Sebelumnya saya mohonkan untuk kata sambutan sedikit dari Ibu Kepala Sekolah untuk membuka acara aksi nyata ini. Pada Ibu, saya mohonkan tempat dan waktu dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkah rahmatnya kita dapat berkumpul di SD kita yang berbahagia ini, SD Negeri Nomor 3082. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Di sini saya selaku kepala sekolah memberikan sedikit kata sambutan. Gak banyak yang Miss Fit, saya manggilnya dari dulu sebelum pun Miss Fitri ini ikut gerakan ini, dia dipanggil dengan Miss Fitri. Ikut dia di CGP, itu adalah calon guru penggerak. Ini masih calon, nanti pas sudah 8 bulannya sudah selesai dia menjadi guru penggerak. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat mengimbaskan kepada kami semua yang ada di SD sini. Di sini dia topiknya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini termasuk budaya positif juga karena tergerak saya untuk mengikuti CGP. Bagaimana ya CGP itu? Apa ya CGP itu? Karena ilmu saya pun masih sedikit, terus terang walaupun pengangkatannya walaupun ini yang lain juga seperti itu, banyak hal-hal baru di dalam CGP ini, ya kan Miss? Bagaimana motivasi kita, bagaimana penerapan pembelajaran kepada anak didik supaya pembelajaran itu menyenangkan. Nengok dari postingan Miss Fitri, mengajar dari pagi sampai malam, tutup mata pun masih main laptop. Mainnya bukan main laptop, main game, mengetik, mencari, kemudian menyebarluaskan budaya positif supaya bisa menjadi CGP dan menjadi guru penggerak. Di sini sepertinya yang guru-guru muda yang ada Bu Juli, Bu Ainul Mardia, Bu Pina, dan saya sendiri pun termotivasi. Kalau bisa kita harus ikut sama menjadi guru penggerak. Jangan malas lah Bu Pina, tapi tetap semangat. Dan termasuk sabar juga Miss Fitri nih. Sampai malam pun walaupun matanya udah 5 watt, tetap aja dia di laptop itu. Kok bisa lengket-lengket lah katanya. Tapi sabar dan tetap semangat. Semoga kamu Miss Fitri mendapat nilai yang terbaik dan bisa mengimbaskan kepada terutama di sekolah induk baru ke sama yang lain. Semangat, 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 itu yang memotivasi dari yang bisa saya berikan kepada Miss Fitri. Tidak panjang lebar, saya sudahi dengan semoga mendapat manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sedikit kata sambutannya untuk membuka aksi nyata ini. Saat ini saya akan mengimbaskan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, konsep inti dari budaya positif ini Bu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir ada segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini artinya berbeda, karena kita tahu peserta didik kita itu satu kelas adalah orang-orang anak-anak yang berbeda latar belakang, berbeda profil, sehingga nantinya para peserta didik ini bisa belajar sesuai dengan apa kebutuhannya di kelas berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi teori kontrol selama ini kita selalu berpikir bahwa guru itu mengontrol murid. Kita beranggapan bahwa kritik akan membuat orang lain merasa bersalah, itu malah menguatkan karakternya.
Padahal sebenarnya ini adalah miskonsepsi, ini kesalahan. Ini ilusi kita sebagai seorang guru. Kita beranggapan bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini masih sering kita terapkan, miskonsepsi bahkan di diri kita sendiri gitu. Di keluarga kita menganggap bahwa kita itu sebagai orang dewasa itu punya hak untuk memaksa anak, memaksa orang yang lebih muda dari kita. Nah, ada hal-hal yang harus kita mulai stimulus respon dengan teori kontrolnya. Di stimulus respon maksudnya di pemikiran kita sering berpikir bahwa kebutuhan kita sama, padahal sebenarnya berbeda. Semua orang melihat hal sama, aslinya setiap orang memiliki gambaran berbeda tentang satu hal. Mungkin ketika saya tunjukkan di depan kelas satu buah pensil, tidak semua anak akan begitu saya ceritakan misalnya atau saya menceritakan hewan yang mungkin belum pernah mereka dengar. Contoh misalnya saya cerita tentang dinosaurus apa gitu kan. Pasti anak-anak masing-masing imajinasinya akan berbeda. Tidak sama imajinasi yang akan muncul di pikiran mereka. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa mengontrol orang lain, nyatanya tidak. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang seharusnya kita kontrol adalah kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Selama ini mungkin kita berstimulus bahwa model berpikir menang atau kalah dalam setiap hal. Ternyata harusnya menang-menang, win-win solution. Gak ada yang kalah seharusnya dalam setiap ada permasalahan, tidak boleh ada yang menang kalah, tapi harus menang-menang gitu. Sama-sama harus saling diuntungkan. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Diharapkan guru dapat menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman, tanpa hadiah. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan pada murid-murid kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Selama ini mungkin kita menumbuhkan disiplin dengan hukuman, dengan hadiah. Ternyata hadiah aja salah, apalagi hukuman. Dengan mengiming-imingi anak sesuatu, ternyata itu justru hanya memunculkan motivasi di luar diri dia. Jadi dia merasa melakukan suatu kebaikan hanya untuk hadiah atau takut dihukum. Belum muncul nilai dalam dirinya. Nah, ini nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai kebajikan, kalau kita di sekolah, nilai kebajikan itu berlandaskan di profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya yang harus kita tumbuhkan di dalam diri siswa, dan kita adalah sebagai pamongnya. Kita sebagai guru yang ada di sekolah ini sebagai pamongnya untuk menciptakan si nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila ini. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan tentu saja memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sebagai guru kita juga punya kebutuhan dasar, begitu juga dengan murid punya kebutuhan dasar. Ada kesiapan belajar, ada minat siswa dalam belajar, ada profil peserta didik, itu yang harus kita penuhi dalam kebutuhan dasar siswa ketika ada di sekolah. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ini 5 ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia, kebutuhan dasar siswa juga.
untuk merasa diterima, disayangi, ya, ada keinginan untuk bisa dianggap, diprestasi, diakui dan didengar, ada kebutuhan kebebasan untuk dia bisa mengeksplor hal baru, mencoba hal baru. Bermain, humor, antusiasme dan tertawa ini merupakan juga kebutuhan dasar kita sebagai manusia untuk kesenangan. Motivasi perilaku. Manusia ketika melakukan sesuatu hal itu pasti memiliki motivasi. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apabila anak kita masih motivasinya yang di dua itu, Bu, motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau punya motivasi untuk dapat imbalan, ternyata itu masih motivasi eksternal. Tugas kita untuk menumbuhkan si motivasi internal, salah ketiknya tadi, motivasi internal dari dalam dirinya. Jadi ketika dia berbuat sesuatu itu karena memang dia ingin menghargai dirinya sendiri. Ada nilai-nilai yang ingin dipercayai, bukan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman atau mendapat imbalan. Jangankan pada siswa, kita pun masih dengan motivasi eksternal ini gitu ya, Bu. Ketika kita melakukan sesuatu kita takut karena ada hukumannya gitu ya. Jadi kita tetap berada di kotak kita gitu, di zona aman kita. Kita jarang mau out of the box gitu kan. Mau mengikuti apapun itu ya udah supaya nggak dihukum aja lah gitu, supaya nggak ada sanksi, supaya nggak dipanggil gitu kan. Kita belum muncul nih yang ini. Memang susah untuk memunculkan motivasi internal dari dalam diri ini. Namun memang tugas kita sebagai guru adalah kita memunculkan itu karena anak. Bagaimana mereka ketika melihat sampah itu ya udah diambil bukan karena takut dihukum gurunya gitu kan, tapi karena memang menghargai nilai kebersihan tadi gitu. Bagaimana mereka mengerjakan tugas karena motivasi mereka sendiri. Ini tugas kita berat memang Ibu tugasnya. Makanya setelah saya mengikuti ini kok berat kali jadi guru itu ternyata gitu. Banyak kali yang harus kita lakukan. Nah ternyata beda hukuman, beda konsekuensi, dan yang terakhir beda namanya restitusi. Hukuman itu bersifat terencana atau tiba-tiba. Anak murid nggak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam menentukan hukuman. Bersifat satu arah, bisa diberikan berupa fisik maupun verbal. Jadi dihukum itu bukan hanya secara fisik, tapi verbal juga. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, hukuman. Yang kedua namanya konsekuensi, agak lebih sedikit di atas dia, di atas hukuman. Namun konsekuensinya masih berupa sanksi. Dia sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena tetap ada konsekuensinya di dalamnya untuk jangka pendek. Guru senantiasa kita harus terus memonitor murid. Jadi yang mana? Nah seharusnya kita masuk di bagian restitusi. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari sendiri solusi dari masalah yang dia buat dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi ini Bu nanti yang akan kita bahas setelah posisi kontrol guru. Sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir manajer. Posisi guru yang penghukum ini yang sering menyakiti secara verbal dan fisik. Sudah. Hukuman juga 3. Pembuat rasa bersalah. Hukuman yang tapi kata-kata itu membuat dia itu merasa sangat bersalah dengan kesalahan dia. Terus teman, ada yang saya cerita adalah kalau itu kita kan ternyata dia juga belum sempat di sini dia memantau dan terakhir manajer dia adalah posisi yang diperlukan sebagai seorang guru. Manajer katanya adalah posisi di mana guru melakukan tugas dengan murid, mempersilahkan murid dari tanggung
jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Dengan posisi manajer ini, murid akan menjadi pribadi yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya nanti akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif. Jadi kita dibentuk menjadi manajer. Berat sih, kita jadi manajer. Jika ada kesalahan, murid melakukan kesalahan, kita diskusi dulu dengan mereka. Kesalahannya apa? Dia mau bagaimana memperbaiki kesalahannya. Jangan kita yang menawarkan solusinya. Biarlah murid yang memikirkan apa sih solusi dari permasalahan yang sudah dia buat. Bagaimana dia akan memperbaiki dirinya dan bertanggung jawab nantinya. Ini 5 contoh penerapannya. Yang pertama, kalau penghukum, nah, kasusnya siswa nggak pakai atribut lengkap saat upacara. Kalau posisi gurunya penghukum, yang namanya saling sama hormat bendera 1 jam atau 10 menit. Ini ada yang salah. Berikutnya membuat rasa bersalah. Tapi belum kali sebenarnya membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu sudah memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Terus teman, ayo dong, kerjaan pulang sekolah, kamu nggak bantu ibu ya. Hari ini ibu makan deh, tapi jangan dibuat lagi. Kita seakan-akan pernah sama dia. Jadi keempat ada pemantau. Kamu sudah mengetahui apa konsekuensinya jika melanggar aturan. Setelah upacara, silakan ke koperasi beli atribut. Masih ada 3 di mejanya. Harusnya posisi kita menjadi manajer. Apa kamu tahu sama kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu selanjutnya? Jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk memikirkan solusi sendiri dari kesalahan yang dia buat. Ini ada sedikit kuisnya nih. Posisi kontrol apa kamu? Dengan mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, pembuat rasa bersalah ini ya. Ini pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini akan dipanggil satu persatu untuk Kamu tidak pernah benar melakukan tugasnya di papannya. penghukum. Dan nanti baru akan menerapkan Penghukum. untuk Menjadi keyakinan. dia nggak pernah benar sama yang dilakukan apa. Mulai dari Tapi bukan apa yang pernah tahu apa yang dibuatnya anak Oke, kamu. satu persatu menempelkannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer tadi. Ditanya mau apa dia. Nah, kemudian Fadil, ayolah lakukan seminggu ya. Ini posisi teman ibu. Ini posisi kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan PR oleh ibu. Ini penghukumnya bu. Konsekuensinya begitu ya, memberikan konsekuensinya. Tadi ya, dan konsekuensinya kalau nggak kerjakan PR, tidak dapat nilai. Latihan di sekolah. Kalau dulu namanya kesepakatan kelas. Kalau sekarang di atasnya sudah namanya sudah keyakinan. Keyakinan ini adalah turunan dari peraturan. Kenapa ada yang bukan peraturan? Kenapa keyakinan? Karena peraturan itu biasanya dibuat oleh satu pihak. Hanya pihak tertentu, satu pihak yang membuat. Sekolah yang membuat. Sementara keyakinan dibuat oleh seluruh anggota di kelas itu. Meluar itu adalah keyakinan. Yang buat bukan gurunya, yang buat muridnya. Mereka yang menuliskan apa yang ada keyakinan kelasnya itu akan dijadikan peraturan atau peraturan itu lebih kepada keyakinan kelas yang akan mereka patuhi karena mereka sendiri yang buat. Mereka sendiri yang buat. Kesepakatan dan diyakini bersama guru dan murid selama proses pembelajaran, dan ini akan menumbuhkan nilai positif pada siswa. Nantinya akan membuat nilai positif bagi lingkungannya. Karena dia tahu mana yang mau dia kerjakan di kelas, mana yang nggak boleh dilakukan di kelas. Dia sendiri yang buat. Sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar tidak terasa semua warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi bukan lagi dari satu penguasa yang
aku kelas dan terpasang. memikirkan Ya, ini. apa aja isi Saya keyakinan sudah kelasnya. buat Katanya yang pertama nggak boleh gadget sama orang tua teman, nggak boleh mukul teman, nggak boleh ada pertengkaran di kelas. Terus nggak boleh gadget sama orang tua, nggak ada berantem, nggak boleh memukul, nggak boleh ada pembulian, nggak boleh mengejek orang tua, jawab kupingnya, nggak boleh main bola di kelas, nggak boleh ada keributan di kelas, nggak boleh melawan guru, saling menghormati sama teman, menghormati menghargai teman di kelas, nggak boleh main bola di kelas, nggak boleh pukul kepala teman, saling menghormati sesama teman, saling berteman satu sama lain, saling membantu. Miss nggak boleh cerewet katanya, nggak boleh saling ejek-ejekan, nggak boleh saling kontak. Dan Ibu, ini adalah proses pembuatan Gak ada yang berantem, ada saling ejek-ejekan. di mana siswa masing-masing Selalu ada gerakan tangan biar gak lepas. di Ya, kelas. saling mengejek. Gak boleh ngejek orang tua. Gak boleh ada yang berantem, harus selalu berteman. Wajib mengikuti perkataan guru. Gak boleh membuli, saling menghargai. Gak boleh berkata kasar. Tidak boleh berantem. Jaga kebersihan. Terus gitu banyak ini baru satu ya. Jaga kebersihan, nggak boleh letakkan sampah dalam laci ya. Bertengkar nggak boleh bertengkar. Terus menghormati guru, menghargai sesama. Berantem nggak boleh main bola, nggak boleh tidak siap PR yang dikasih. Ya nggak boleh gendang-gendang dalam kelas. Nggak boleh sama kotor. Tidak boleh coret-coret meja. Ya, nggak boleh ada gaduh-gaduh ngejek sama orang tua. Kalau disuruh harus kerja
Jadi saya untuk merubah konsep mindset yang menjadi orang yang Nama saja. dalam segitiga restitusi itu tahapannya ada 3. Pertama namanya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini didasarkan pada prinsip berbuat kesalahan adalah proses dalam pembelajaran. Artinya apabila ada anak yang salah, kita tidak langsung menyalahkan kita stabilkan identitasnya dengan mengatakan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan itu juga pernah berbuat salah dan cari solusinya bersama. Kita berhak melakukan kopi. Karena setiap anak yang melakukan kesalahan dan dia bersalah, dia pasti punya kesalahan. Jadi dia mempertahankan haknya. Jadi tidak bisa kita langsung menghukum, memberikan hukuman ya, tapi kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah didasarkan pada prinsip bertujuan memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini kita tanya alasannya mengapa melakukan hal itu, mengapa menurut dia ini adalah tindakan yang benar, gitu kan? Ada hal lain mungkin yang lebih baik yang bisa nanti dia lakukan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Seperti tadi, keyakinan kelas yang sudah dibuat kita gunakan itu untuk di sini untuk menetapkan keyakinannya. Teori kontrolnya bahwa pada dasarnya motivasi kita itu harus motivasi intrinsik. Jadi anak kita ajarkan untuk termotivasi secara intrinsik. Kita hidupkan keyakinan kelasnya, keyakinan kelas apa yang sudah disepakati, apa yang dia langgar, dia mau menjadi anak yang seperti apa nanti jalan keluar dari masalah yang telah dia lakukan. Nah, nanti dia akan sendiri mengungkapkan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Ini ada satu contoh video restitusi yang sudah saya buat di kelas. Ini sudah mulai divalidasi tindakan yang salah. Menurut kita tindakan tidak tadi ada nggak tindakan yang lebih baik dari itu? Jika kalau pensil sudah menyewa, ada nggak tindakan yang Zidan, siang Zidan. Zidan udah istirahat, udah jajan tadi. Tahu nggak nama Miss Fitri panggil? Jadi waktu pelajaran matematika, ketika Miss minta untuk mengerjakan soal dengan menggunakan pensil, Zidan merebut pensilnya Agus dan Davi. Benar? Menurut Zidan itu perbuatan yang benar atau salah? Salah. Zidan, setiap orang pernah berbuat salah, termasuk Miss. Miss juga pernah berbuat salah. Nah di sini Miss bukan mau menekankan bahwa kesalahan Zidan, tapi kita akan memperbaiki kesalahan.
psikolog juga harus jadi Perbaiki perilakunya dalam memindahkan kepadanya. Harus lebih sopan, baik dengan kata-kata ya. Kalau seperti itu nanti kita sudah menghargai teman, sudah menghormatinya. Bagaimana pertemuan akan mereka juga akan mengerjakannya dengan yang apabila kita lakukan kita rawat dengan baik, kita beri perbaiki dan dilakukan nantinya tumbuh menjadi orang-orang berarti setelah itu dengan sampai mindset tadi menjadi orang-orang sukses. harus lebih Dalam teliti. menerapkan Terus program belajar positif ini sebenarnya kita memiliki standar kepribadian dulu, standar dulu ya untuk masukkan kita kita ada besok kita tidak perlu ada standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer atau AMO yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bu, pemaparan saya hari ini. Semoga ada manfaatnya nantinya. Mudah-mudahan saya juga lewat aksi nyata ini memperoleh nilai yang baik nantinya di TGP ini, lulus dengan baik, dapat mengimbaskannya juga kepada yang lain, rekan-rekan sejawat dan teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini juga menjadi amal jariah bagi kita. Terima kasih telah hadir di ruangan ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. satu ibu, besok ke matikan Pak.
Sudah? Hai. Apa kabar? Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas agar nantinya bisa kita ubah menjadi keyakinan kelas. Di sini Miss akan kasih setiap orang 3 lembar sticky note, ya. Tulis di tempat yang tidak ada lemnya, ya. Tadi kan dia berlem. Tulis di tempat yang tidak ada lemnya. Apa yang mau ditulis? Yang harus kalian tuliskan nanti adalah apa-apa yang nantinya akan kita jadikan keyakinan kelas. Tuliskan 3 pendapatmu. Apa itu keyakinan kelas? Apa itu kesepakatan kelas? Yang tidak disidangkan. Keyakinan kelas itu adalah apa-apa yang akan kita jadikan panduan di kelas kita, akan kita jadikan acuan di kelas kita dalam melakukan tindakan kita di kelas. Ya. Jadi di sini yang kalian tulis itu nanti adalah apa sih yang kalian inginkan di kelas kita? Apa sih yang menurut kalian itu nggak perlu dilakukan di kelas, nggak boleh dilakukan di kelas, harus kita lakukan di kelas itu apa? Paham? Paham? Ini Bapak.
Seluruh keyakinan kelas sudah terpasang. Ya, apa aja isi keyakinan kelasnya? Katanya yang pertama nggak boleh ngejek nama orang tua teman, nggak boleh mukul teman, nggak boleh ada pertengkaran di kelas. Terus nggak boleh ngejek nama orang tua, nggak ada berantem, nggak boleh memukul, nggak boleh ada pembulian, nggak boleh mengejek orang tua, jewel kupingnya, nggak boleh main bola di kelas, nggak boleh ada keributan di kelas, nggak boleh melawan guru, saling menghormati sama teman, menghormati menghargai teman. Di kelas nggak boleh main bola, di kelas nggak boleh pukul kepala teman, saling menghormati sesama teman, saling berteman satu sama lain, saling membantu. Miss nggak boleh cerewet katanya, nggak boleh saling ejek-ejekan, nggak boleh cekak-kontak. Muridnya harus berteman semua, nggak ada yang berantem, nggak ada saling ejek-ejekan. Oke, terlanjut. Selalu ada gerakan tangan biar nggak lemah. Oke, nggak boleh saling mengejek, nggak boleh ngejek orang tua, nggak boleh ada yang berantem, harus selalu berteman. Wajib mengikuti perkataan guru, nggak boleh membuli, saling menghargai, nggak boleh berkata kasar, tidak boleh berantem, jaga kebersihan. Nah, dari segitu banyak ini baru satu kalian. Jaga kebersihan, nggak boleh letakkan sampah dalam laci ya. Bertengkar nggak boleh bertengkar. Terus menghormati guru, menghargai sesama. Berantem nggak boleh main bola, nggak boleh tidak siap PR yang dikasih. Ya, nggak boleh gendang-gendang dalam kelas, nggak boleh cakap kotor, tidak boleh coret-coret meja. Ya, nggak boleh ada gaduh-gaduh ngejek nama orang tua. Kalau disuruh harus dikerjakan, nggak boleh bertengkar sama teman, nggak boleh main bola, nggak boleh bicara kotor. Oke, dari semua kesepakatan kelas di sini, kita rangkum lah yuk. Apalah keyakinan kelas kita yang pertama setelah kita lihat dari tujuannya? Apa tadi? Yang paling banyak apa tadi? Tidak boleh mengejek nama orang tua. Tidak boleh ngejek Nama orang tua. nggak boleh bertengkar, gitu ya tadi ya, nggak boleh bertengkar. Jadi keyakinan kelasnya nggak boleh gaduh, nggak boleh ejek teman, nggak boleh ejek nama orang tua, nggak boleh pukul teman. Berarti kita harus menghargai dan menghormati sesama teman, terutama yang ada di bawah. Ya. Dari semua ini ada lagi satu tadi, tidak boleh bermain bola di kelas katanya, ya kan? Artinya apa? Artinya apa? Kita wajib melakukan apapun pada tempatnya. Kalau main bola di lapangan. Terus apa lagi? Menjaga penting. Jagalah kebersihan di kelas kita. Sama-sama kita menjaga kebersihan di kelas kita. Kemudian, missnya katanya nggak boleh cerewet. Artinya, setiap ada masalah yang ada di kelas ini, wajib berdiskusi dengan kalian. Wajib diceritakan kepada gurunya. Jangan tiba-tiba diselesaikan sendiri dengan saling membuli, saling mengejek, bertengkar. Sepakat kita? Sepakat kita? Oke, berarti kita sudah sepakat bahwa segala sesuatu di kelas harus dilakukan sesuai tempatnya. Ya, barang-barang diletakkan pada tempatnya, permainan dilakukan pada tempatnya. Ini keyakinan kita
kita. Jadi satu persatu nanti silakan maju untuk menandatangani keyakinan kelas sesuai dengan nomormu, ya, sesuai dengan nomormu. Buat nama di sebelahnya, buat tanda tangan. Oke? Ya, kita mulai dari nomor 1. Yang lain, tolong menang dulu. Nama saja. Nomor 2 dan 3. Zidan, selamat siang Zidan. Zidan udah istirahat? Udah jajan tadi? Tahu nggak nama Miss Fitri panggil? Ya. Tadi waktu pelajaran matematika, ketika Miss minta untuk mengerjakan soal dengan menggunakan pensil, Zidan merebut pensilnya Agus dan Davi. Bener? Menurut Zidan itu perbuatan yang benar atau salah? Salah. Zidan, setiap orang pernah berbuat salah, termasuk Miss. Miss juga pernah berbuat kesalahan. Nah di sini Miss bukan mau menekankan bahwa kesalahan Zidan, tapi kita akan memperbaiki kesalahan. Zidan pasti punya alasan kenapa Zidan nggak bawa pensil hari ini ke sekolah. Kenapa Zidan? Kenapa? Oh, waktu susun buku, waktu belajar ketinggalan alat tulisnya, tidak dimasukkan ke dalam tas. Oke. Menurut
menurut Zidan, tindakan Zidan tadi ada nggak tindakan yang lebih baik dari itu? Ketika nggak bawa pensil, terus ada teman yang bawa, ada nggak tindakan yang lebih baik selain memaksa teman? Bagaimana? Dengan kata-kata yang Zidan masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat pada waktu assessment lalu? Masih? Apa salah satunya? Menghargai dan menghormati. Menurut Zidan itu baik nggak? Benar nggak? Berarti mulai sekarang apa yang harus Zidan lakukan? Memperbaiki perilakunya dalam meminjam barang kepada teman. Harus lebih sopan, lebih baik dengan kata-kata ya juga. Kalau seperti itu nanti ketika kita sudah menghargai teman, sudah menghormatinya, bagaimana pertemanan yang akan tercipta? Mereka juga akan meminjamkannya dengan nggak akan keberatan lagi meminjamkan barang-barangnya. Oke, sudah paham ya? Nah, apa yang harus diperbaiki dan dilakukan di hari berikutnya. Satu lagi, berarti setelah ini harus lebih teliti, kan? Harus lebih teliti. Ketika selesai belajar, harus iya masukkan ke tas untuk dibawa besok sehingga tidak perlu meminjam kepada orang lain. Oke, sip.